Soalnya kalau di alam liar galak, Kak. Jadi nggak sembarang orang bisa merawat jenis musang ini. Kalau aku ketua di KHC Komunitas Hewan Cimahi, beliau juga kalau misalkan ada teman-teman yang pengen datang untuk sharing-sharing atau pengen gabung ya di komunitas KHC, bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sedang berada di rumah teman saya ya. Jadi kalau misalkan dulu mah kan sempat ke band-band ya. Iya, betul. Sekarang beralih ke koleksi hewan ya. Nah, awal mula ketertarikan hewan sejak kapan? Sebenarnya sih sebelum dari band-bandan pun udah suka hewan sih sebenarnya. Cuma kan dulu posisinya saya di rumah orang tua kan tinggal gitu, jadi dibatasi lah hewan itu. Emang dia orang tua saya nggak terlalu inilah gitu, dan saya emang niat kalau udah punya tempat tinggal gitu ya, itu pasti saya ke situ gitu. Dan alhamdulillah mulai 2013 itu awal saya udah suka dogi gitu. Oh iya. Rasnya itu Siberian Husky. Iya. Nah, di sini. Jadi dari awal mula ketertarikan hewan tuh dari jenis anjing ya? Iya, anjing. Basically saya dari dogi sih sebenarnya. Dari dogi. Dari dogi. Terus merambat ke reptil seperti ular. Ular, terus burung juga saya sempat kayak burung palak atau paruh bengkok itu. Iya. Yang ada jambulnya gitu ya? Betul gitu. Nah, di situ kadang-kadang juga saya punya teman juga kayak mamalia juga, musang, sugar glider gitu. Jadi saya emang karakteristik yang suka semua hewan. Jadi dan ada inisiatif saya buat bikin organisasi lah. Suatu komunitas gitu ya. Komunitas gitu. Yang pecinta hewan gitu. Nah, di situ alhamdulillah ada yang tertarik. Mungkin saya juga pas awal 2018 akhirnya terbentuklah suatu organisasi para pecinta hewan di Kota Cimahi gitu. Kalau awal mula terbentuknya itu kan komunitas ACEP dari 2018 ya? 2018. Nah, itu sekarang dari 2018 sampai sekarang 2020 udah keanggotannya udah mencapai berapa? Nah, sekarang itu kan KHC udah 2 tahun berarti ya. Kurang lebih 2 tahun. Sampai 2020 itu anggota resminya itu kurang lebih ada 42 orang yang resmi. Cuman kita kan karena ada 2 ya, kayak ada penyaringan gitu kan grupnya. Kalau yang serius pasti dia masuklah ke keanggotaan resmi gitu. Dan anggota resmi kita itu ada 41 orang. 41 orang. Cewek cowok itu. Itu posisinya dari 41 orang aktif semua atau sebagian ada yang pasti ada yang kerja gitu kan. Iya. Cuman yang aktifnya itu kurang lebih sekitar 30 atau 25 orang lah gitu. Nah, untuk ininya sendiri kumpul-kumpul kayak ininya seperti base camp atau tempat kumpul di luar biasanya di daerah Cimahi, daerah mana nih? Kalau untuk di KHC itu kebetulan di sini tuh sekretariatnya, Kak. Kita tempat kumpulnya di sini gitu. Kadang-kadang ya kalau malam sih biasanya ramai. Jadi di sini pun kita sharing tentang hewan juga gitu. Nah, untuk gatheringnya sekarang itu KHC gathering di 2 tempat. 1 minggu 2 kali kan. Hari Sabtunya di Gunung Bohong, yang hari Minggunya di Taman Sriwijaya. Nah, untuk jamnya sendiri apakah diatur dari pagi kah ataukah sore atau gimana? Enggak, kalau KHC itu dia sore. Sore. Jam 3 lah, jam 3, jam 4 gitu. Kita lebih universal atau lebih umum, apapun hewannya kita bisa gitu kan. Jadi kebetulan di kepengurusan pun kita dibentuk gitu suatu koordinator atau kepala koordinatornya lah gitu. Jadi di KHC itu ada koordinator mamalia, koordinator reptil, dan koordinator burung gitu. Jadi nah di situ kita bercabang gitu ke bawah. Iya. Jadi ya tetap aja sih kalau gathering kita sama-sama gitu. Kumpul bareng gitu. Nah di situ ketertarikan nih buat ngebahas
nanya-nanya mereview apa aja sih hewan-hewan yang ada di rumahnya gitu. Apa dulu nih yang dipegang dulu apa gimana? Ini ya, ini musang, jenisnya musang pandan. Ini itu sebenarnya rawatan dari anggota saya. Dari kecil banget, dari umur sebulan setengah lah. Nah, karena dia sibuk dan akhirnya sama saya dikip lagi lah gitu, istilahnya dibeli lagi. Ini musang ini dia masuknya ke nokturnal atau hewan malam. Jadi kalau di alam liar dia lebih aktif di malam hari. Makanannya dia omnivora Kak, jadi segala dimakan, kayak buah-buahan, daging-dagingan gitu. Nih Kak, saya kan suka jual beli hewan juga nih, lebih ke musang. Gitu. Kalau lebih ke musang. Kalau teman-teman berminat ingin memelihara hewan seperti ini, saya suka jual anak-anaknya, baby-babynya. Baby gitu. Boleh dihubungi ke nomor saya aja Kak. Nah, ntar juga di sini ada sampel juga ya. Sampel dari ukuran baby. Nah, dari umur berapa bulan ini kayaknya, Kang Cep? Ini tuh umur 3 minggu lah. Oh, 3 minggu. 3 minggu ini masih kecil sih. Ini masih rawan gitu. Oh, rawan. Jadi harus benar-benar dulu sampai nanti dia udah melek baru saya bisa jual gitu. Dijual. Gitu. Ini umur 3 minggu. Dan untuk umur segini saya biasa pakai box kayak gini Kak, supaya apa? Supaya suhu si kandang ini terjaga. Karena saya wajib pakai ini kalau belum masih kecil gitu ya. Oh, atau itu biasa, cuma dia pemanas. Oh, jadi biar hangat gitu. Biar hangat, jadi pengganti induknya lah kalau di alam. Oh iya. Jadi dikasih air panas setengah, dikasih air dingin setengah, jadinya dia jatuhnya hangat lah. Dibungkus sama lap atau kain juga ya. Maksudnya supaya nggak kepanasan juga, jadi inilah gitu. Terus gitu. Jadi kenapa saya pakai botol penghangat? Karena ini alternatif supaya tidak pakai lampu Kak. Iya. Kenapa pakai lampu? Dia sangat rawan karena dia kan hewan malamnya nokturnal, jadi sangat sensitif kepada cahaya. Oh, rata-rata gitu. yang pakai lampu dari baby seperti ini dia udah biasanya rata-rata katarak berapa persen lah gitu. Jadi katarak rabun dari matanya gitu. Gitu. Jadi sensitif gitu. Jadi kenapa saya pakai botol penghangat? Jadi itu alternatif buat tidak katarak. Iya. Karena banyak orang-orang yang asal melihara gitu ya, dikandangin udah aja biasa gitu. Sebenarnya ini prosedur basic awal prosedur buat melihara musang seperti penjualnya sendiri nih biasanya Acep ini menjual apakah datang langsung ataukah bisa kirim-kirim, biasanya lewat mana gitu? Kalau itu sih saya biasanya itu jual beli di forum jual beli hewannya di Facebook, di Facebook, di WA gitu. Untuk pembeliannya itu terkadang orang kalau dekat nih biasanya langsung ke sini. Kalau dekat bisa langsung. Terus kalau domisili di Bandung kan biasanya jauh, bisa COD atau PCB gitu kan. Cuman ya paling ada ongkir gitu. Oh iya, ongkir. Saya mau kayak gimana ininya pun kalau ketika ada yang beli bayar itu pasti di save kontak dan saya pasti pantau terus monitoring sampai seminggu sekali lah minimal gimana nih keadaan musangnya gitu. Jadi nggak langsung dilepas. Di luar pulau atau luar daerah bisa juga kirim-kirim atau gimana? Bisa. Luar daerah bisa, maksudnya di daerah Pulau Jawa lah gitu ya. Oh iya. Karena kita biasa pengiriman teh ke lewat kereta kalau nggak bis. Oh gitu. Misalkan ada teman-teman yang pengen datang untuk sharing-sharing atau pengen gabung ya ke komunitas KHC, bisa langsung datang ke sini. Ini teh di daerah apa Kang Cep? Di Cibabar. Cibabar. Nomor 27 RT 3 RW 5. Nah, ntar bisa datang langsung ke rumahnya Kang Cep. Jadi kalau misalkan ada yang punya hewan seperti musang ataupun hewan jenis lainnya, bisa gabung ke KHC. Apalagi nih yang ada di rumah Kang Acep ini nih. Kebetulan ini saya punya ini nih jenis tarantula ya. Tarantula ada 3 jenis yang berbeda. Saya akan menjelaskan yang jenis yang ini itu dia tarantula terbesar ketiga kalau nggak salah di dunia. Di dunia tuh. Ya, dia teh nama ilmiahnya tuh Lasiodora parahibana. Ini masih kecil sebenarnya Kak. Kalau udah besar bisa sampai seukuran tangan gitu. Cuman emang lama dia ininya proses pertumbuhannya beda gitu. Dan saya pun punya ini juga tarantula juga. Dia jenisnya Brachypelma boehmei.
Kalau nggak salah ini semuanya lokality Brazil ya, kalau nggak salah ya. Karena ini semuanya dapat hibahan dari teman saya. Oh gitu. Ini kayak Spiderman, dia kecil, masih kecil, dia jenisnya itu Davus pentaloris. Kalau ini ukuran dewasanya emang cuma segede gini atau Kalau ini bisa yang dua ini dia kecil lah, nggak terlalu besar sama yang LP ini. Karena jenis yang paling besar ini yang jenis. Ini apa ini? Saya juga punya ini menang apa? Kayaknya menang hunting nih teman. Oh. Kalau teman-teman pasti sering lah pernah ngelihat kayak gini. Ini AFS atau Asian Forest Scorpion. Oh gitu. Tapi ini posisinya Scorpio lokal juga ya lokal, atau? Ini lokality kita ini. Di kita masih banyak ya. Gitu. Cuman terdapatnya di daerah-daerah tertentu ya. Ya, kayak yang di apa ya tempat-tempat dia di hutan atau di gunung-gunung pasti ada sering yang melihat gitu. Ini juga nggak kayak gini lah. Dia lebih kayak makan jangkrik. Itu satu ekor bisa seminggu. Oh. Satu ekor aja. Jadi ini paling irit di antara hewan-hewan lain. Ya. Mungkin saya punya juga hewan lain kayak apa ya pitbull sih. Pitbull. Itu anjing pitbull itu dari kecil juga Kak. Dari kecil berpelihara dari 6 bulan lah, udah besar sekarang sampai udah 1,5 tahun, dan dia sangat protektif ke orang, tapi protektifnya hanya orang yang nggak kenal doang sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan udah kenal dia responnya biasa aja ya. Nah selain itu juga saya punya ular piton. Piton, oh ya. Piton reticulatus ya. Dari kecil juga itu Kak, dari bener-bener dari baby lah sampai sekarang itu udah 3 tahun. Dan keunikannya retik saya gitu ya. Mungkin orang-orang KHC tahu lah gitu sejarahnya. Itu kalau ketika udah 3 tahun itu rata-rata panjang itu udah 3,5 meter, udah gede lah. Kalau si ular saya itu sekarang udah 3 tahun masih 2 meter ukurannya. Oh, kayaknya gitu. Sih ya banyak yang ngomong sih ini ada gen apa namanya gen kelainan genetik lah kayak gitu. Kelainan genetik gitu kayak super dwarf, kayak dwarf gitu kecil gitulah gitu. Ada kelainan lah gitu, keunikan kalau menurut saya gitu. Seperti itu. Kalau ular sih makannya dia tikus 2 minggu sekali kasihnya. Oh, per 2 minggu sekali dikasih tikus. Untuk makannya. Gitu. Dan itu juga kalau misalkan ular nggak ribet juga ya kalau perawatannya ya? Enggak sih nggak ribet, cuman kalau perawatannya tuh kandang doang gitu ya, tera lah kalau kita mah gitu, tera kalau nggak gate, dikasih air, dikasih alas koran, udah seperti itu doang. Kalau ular ininya yang lainnya mungkin iguana juga saya punya. Iguana. Kimo, dia jenisnya El Salvador. Kalau kecilnya dia green iguana biasa, cuman dia udah besar, udah kurang lebih 5 tahun lah. Dia mutasi warnanya jadi oranye lah. Untuk di konten selanjutnya nanti saya akan door to door bersama Kang Acep karena Kang Acep di sini juga selaku ketua KHC ya, Kang Acep ya. Iya. Ntar datang langsung untuk silaturahmi lah. Yang pastinya banyak hewan-hewan yang menarik lah. Oh gitu.